Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi organ tubuhan. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Aisyiti Nuratillah dengan NIM 2009040. Yang kedua ada Isni Putri Anggraini Nurjahra dengan NIM 2007091. Yang ketiga ada Alpira Putri Febrianis dengan NIM 2009090. Dan yang terakhir ada Muhammad Dianan Rafajrian dengan NIM 2005035. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk kepada tema dan subtema materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada kelas untuk kelas 4 semester 1. Mohon maaf, dilanjutkan. Yang selanjutnya tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dan sumber pegangannya yaitu buku pegangan guru, buku siswa, dan internet. Baik, yang selanjutnya masuk ke dalam masuk dalam kompetensi inti yang akan dijelaskan oleh Muhammad Dianan Rafajrian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, pendidik, serta cinta tanah air. Ketiga, memahami pengetahuan dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak dan berakhlak mulia. Next. Lalu ada kompetensi dasar. Yang pertama, menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan dan tumbuhan. Lalu ada indikatornya. Yang pertama, siswa itu mampu mengidentifikasikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Lalu, siswa juga mampu laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Dianan Rafajrian. Yang selanjutnya yaitu materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kami di sini menggunakan beberapa metode, dan ini menggunakan metode yang pertama yaitu metode demonstrasi yang akan dijelaskan oleh Ismi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini saya sudah memegang di sini tanaman yang saya pegang yaitu tanaman hias. Boleh dilihat? Kita perhatikan bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah akar. Dan yang kedua di sini ada batang. Yang ketiga di sini ada daun. Dan yang terakhir di sini ada bunga. Bagian tumbuhan yang saya pegang ini hanya ada 4, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Yang pertama akar.
Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar ini berfungsi satu, sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Yang kedua, akar menyerap air dan zat hara di dalam tanah, menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, ini adalah bagian batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun. Boleh diperhatikan? Ya. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai pengangkut atau alat transportasi air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua, sebagai tempat tumbuh daun dan juga buah. Dan fungsi batang yang terakhir yaitu sebagai alat menyimpan cadangan makanan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu ada daun. Di sini, daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Benar? Daun pada umumnya berwarna hijau, namun ada juga daun yang berwarna kuning, hijau muda, atau hijau tua. Daun ini berfungsi yang pertama untuk melakukan pernapasan atau fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat pembuatan makanan. Dan yang ketiga, sebagai tempat terjadinya penguapan. Yang terakhir di bagian tumbuhan yang saya pegang yaitu ada bagian bunga. Nah, bunga pada umumnya berbagai macam bentuk. Ada yang warnanya putih, merah, ungu, kuning, dan sebagainya. Fungsi atau kegunaan bunga ini yaitu sebagai alat berkembang biak melakukan pernapasan. Nah, di bagian tumbuhan yang lainnya biasanya terdapat yang namanya buah. Namun, yang saya pegang ini adalah tanaman hias, jadi tidak memiliki buah. Nah, ini adalah salah satu jenis buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga, buah apel, buah lemon. Nah, buah ini terdiri atas daging buah dan biji. Boleh kita lihat? Nah, di sini adalah bagian biji dan di bagian yang putih-putih ini namanya daging buah. Bagian yang biasa kita makan. Yang keenam yaitu bagian tumbuhan yang terakhir, yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putih. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Ya, mungkin itu saja penyampaian materi mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Isni yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya masih materi tentang struktur organ tumbuhan yang akan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode tanya jawab yang akan dipandu oleh Alpira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kami akan mempraktekkan metode tanya jawab mengenai struktur organ tumbuhan. Next. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya
kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Aku boleh, Ibu. Ya, boleh. Mangga, Dean. Pimpin teman-temannya. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Nah, baik. Terima kasih, Dean, yang sudah memimpin doa ya. Hari ini kita akan belajar mengenai organ pada tumbuhan. Nah, ada yang tahu nggak organ tumbuhan itu apa saja? Ada akar, batang, sama daun, Bu. Iya, Ada buah, betul. Bu. Iya, betul. Ada buah juga ya. Ada akar, batang, daun, buah, dan juga ada bunga. Nah, yang pertama ini ada akar. Nah, bagian-bagian dari akar yang pertama ada tudung akar. Kemudian ada ujung akar. Nah, bagian yang panjang ini dinamakan sebagai batang akar, sedangkan yang seperti rambut ini itu dinamakan dengan rambut akar. Ibu mau tanya, siapa yang tahu ada berapa macam akar? Enggak, Bu, enggak tahu. Ya, Ibu akan kan ya. Nah, menurut bentuknya, akar itu terbagi jadi dua macam. Ada yang namanya akar tunggang dan juga ada yang namanya akar serabut. Ya, Ibu, iya, Dean. izin bertanya. Iya, Mangga. Kalau akar tunggang itu apa ya, Bu? Nah, kita lihat di sini ya gambarnya. Ini ada gambar akar tunggang dan ada gambar akar serabut. Nah, akar tunggang itu akar yang dari tumbuhan yang bijinya itu berkeping dua. Coba, tumbuhan yang bijinya berkeping dua itu ada apa saja contohnya? Ada kopi ya, kemudian ada pohon mangga, terus kemudian ada tumbuhan asam. Akar tunggang itu mempunyai akar pokoknya, sedangkan akar serabut itu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Contoh tumbuhan yang bijinya berkeping satu yaitu ada pohon kelapa, ada pohon pepaya. Nah, pohon kelapa dan pohon pepaya itu mempunyai akar serabut. Nah, bentuk dari akar serabut ini berbentuk seperti serabut. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Lalu ukuran bagian pangkal dan ujung akar serabut itu ukurannya hampir sama. Selanjutnya yaitu nah ini Ibu mempunyai gambar. Coba kalian tebak ini gambar apa ya? Gambar Daun. daun, Bu. Daun, Bu. Ini gambar daun ya. Nah, jenis-jenis daun itu ada 4 berdasarkan susunan tulang daunnya. Nah, yang pertama itu ada yang bertulang menyirip. Nah, bentuknya itu seperti susunan sirip ikan. Kalian tahu kan sirip ikan? Tahu, Bu. Ya, Tahu, Bu. ya, jadi daun yang bertulang menyirip ini bentuknya menyerupai sirip ikan. Contohnya di daun mangga, ada daun jambu, dan daun nangka ada. Jadi bentuknya itu seperti jari-jari tangan kita. Nah, itu ada di daun pepaya, daun singkong, dan daun kapas. Kemudian yang ketiga, ada daun yang bertulang melengkung. Bentuknya itu berupa garis-garis melengkung. Contohnya pada daun genjer.
Nah, yang terakhir, yang keempat, ada daun yang bertulang sejajar. Bentuknya itu berupa garis-garis sejajar. Kita bisa melihatnya pada daun padi dan daun jagung. Nah, Ibu punya gambar lagi nih. Coba kalian perhatikan gambar apakah nih? Gambar bunga, Ibu. Bunga, Bu. Iya, betul. Iya, betul sekali ya. Ini adalah gambar bunga. Nah, bunga itu dapat dibedakan menjadi dua jenisnya. Ada bunga yang tidak sempurna dan ada bunga yang sempurna. Kalau bunga yang tidak sempurna itu, dia hanya mempunyai benang sarinya saja atau mempunyai putiknya saja. Bunga yang hanya mempunyai benang sarinya saja itu disebut sebagai bunga jantan. Nah, sedangkan bunga yang mempunyai putiknya saja disebut sebagai bunga betina. Nah, kemudian jika bunga sempurna itu bunga yang mempunyai benang sari dan putik. Bunga sempurna ini terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama ada tangkai bunga, lalu ada kelopak bunga, kemudian ada mahkota bunganya, kemudian ada benang sari, dan juga ada putik. Nah, baik. Ada yang ditanyakan lagi enggak mengenai materi tadi? Jika tidak ada, Tidak, Bu. pelajari lebih dalam lagi ya mengenai struktur organ tumbuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, terima kasih kepada Alvira dan juga Deyan yang telah memaparkan materi dengan menggunakan metode tanya jawab dan metode eksperimen. Nah, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.